Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Masya Allah, Ustadz Imad, Kiai Imad, sambian baca rukun Islam saja nggak tahu susunannya. Gimana mau dijadikan contoh ke depannya Kiai Imad? Mad Kiai Imad, masa kalah sama anak tika sambian Mad? Ini dengerin ini Mad. Kiai Imad dengerin ini, belajar sama ini dulu ya, belajar dulu, belajar rukun Islam. Sesudah belajar nanti baru bikin video lagi yang betul gini. Rukun Islam yang pertama syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua salat. Ketiga berpuasa. Keempat bayar zakat. Kelima naik haji naik pesawat. Nah yang bener ini baru rukun Islam bersusun. Nomor 5 itu naik haji. Kayak Imad, Pak Imad. Ana tahu sambian iki Pak Imad orangnya alim, pintar, baca kitabnya pintar, kitab kuning, kitab hijau, kitab dongker pun sambian iki pintar. Tapi sepintar-pintarnya orang itu punya sifat keberanian untuk menghadapi undangan, untuk menghadiri undangan. Bukan cuman video live streaming di rumahnya saja. Saya sendiri pun bisa bikin seperti sambian ini Pak Imad. Kalau cuman di rumah kuar-kuar ngatain orang ini itu, apalagi sambian nyebut namanya Kiai Buya Yahya, Ustadz Somad. Semua yang dikatain ini itu oleh sambian Pak Imad, itu semuanya terkenal di dunia nyata, bukan terkenal di dunia alam gaib seperti YouTube, seperti Facebook, seperti TikTok. Bukan terkenalnya di itu saja, tapi terkenalnya di alam nyata, di dunia alam nyata. Makanya kalau mau berani itu langsung ngomong, hadirin, diundang hadirin, masa kuar-kuar saja beraninya. Oke, kita gas langsung ke videonya biar dunia alam gaib menyaksikan apa penjelasan Kiai Imaduddin ini. Kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini enggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Itu urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah. Keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu
kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, apa konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang apa ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Nah, jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang apa namanya dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang apa namanya keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin apa ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU. Yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti Ustadz Wafi, Ustadz apa namanya Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke-NU-an. Bahkan ketika NU di dalam apa sebuah muktamar kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak. Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Idrus Ramli, dan wa akhwatihim itu. Itu mereka lah orang-orang yang menolak pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya. Di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung apa nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara apa namanya ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz apa namanya itu Yahya, ya Buya itu kan marketing aja itu kan.